Hujan rintik turun membasahi jalanan kampung saat Mbak Wita mendengar ketukan pintu rumahnya. Dengan langkah tenang, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria parubaya berdiri di sana, wajahnya penuh kegelisahan. "Permisi, ini rumahnya Mbak Wita ya?" tanya pria itu. "Iya betul, silahkan masuk Pak," jawab Wita ramah. Mempersilahkannya masuk ke ruang tamu sederhana dengan aroma dupa yang masih samar tercium. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Arif, pemilik sebuah pabrik tekstil besar di kota sebelah. Dengan gelagat canggung, ia mulai menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. "Saya tidak tahu harus ke siapa lagi, Mbak," kata Pak Arif. Suaranya terdengar putus asa. "Pabrik saya seperti kena kutukan. Ada karyawan yang kecelakaan hampir tiap minggu. Suara tangisan perempuan sering terdengar malam-malam. Dan terakhir salah satu pekerja saya meninggal karena sawan setelah kencing di belakang pabrik saya." Mbak Wita mengangguk pelan, mendengarkan tanpa menyela. Dari pengalaman, ia tahu bahwa masalah seperti ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. "Saya sampai panggil ahli mesin untuk ngecek semua peralatan, tapi semuanya baik-baik saja. Karyawan mulai pada takut datang kerja, yang akhirnya produktivitas menurun. Dan saya khawatir kalau ini terus berlanjut, pabrik saya bisa tutup, Mbak." Pak Arif mengusap wajahnya yang tampak letih. Mbak Wita menatap pria itu dengan mata penuh ketenangan. "Masalah seperti ini biasanya nggak muncul tiba-tiba, Pak. Ada sesuatu yang memicu, tapi saya percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." "Jadi Mbak mau bantu saya?" tanya Pak Arif penuh harap. "Saya akan coba, tapi saya butuh kerjasama dari semua pihak ya Pak. Tidak bisa selesai hanya dengan usaha saya sendiri." "Apapun yang perlu saya siap bantu Mbak, asal semua ini bisa selesai," balas Pak Arif tegas. Setelah menyusun rencana awal, Mbak Wita meminta Pak Arif menyediakan akses penuh ke area pabrik, termasuk tempat-tempat yang dianggap angker. Pak Arif juga diminta untuk jujur jika ada sesuatu di masa lalu yang mungkin memicu gangguan ini. "Saya akan datang ke pabrik dalam beberapa hari ke depan untuk memulai penelusuran, Pak," ujar Wita menutup percakapan mereka. Pak Arif mengangguk, rasa lega mulai tergambar di wajahnya meski masih dibayangi kecemasan. Ia pamit setelah menyerahkan alamat dan nomor teleponnya, berharap kehadiran Mbak Wita menjadi awal dari solusi atas masalah besar yang sedang dihadapinya. Setelah pria itu pergi, Mbak Wita duduk sejenak di ruang tamu, memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik masalah ini, dan ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Singkat cerita, hari berganti, Mbak Wita sudah tiba di pabrik Arif saat matahari masih tinggi. Bangunan besar dengan cerobong asap menjulang itu tampak biasa saja. Namun ada sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa berat. Pak Arif menyambutnya di gerbang utama. "Mbak Wita, terima kasih sudah datang," katanya. "Saya sudah minta beberapa karyawan yang pernah mengalami kejadian aneh untuk berbicara dengan Mbak." Wita mengangguk sambil melangkah ke dalam pabrik. Ruang produksi yang luas dipenuhi mesin-mesin tekstil besar yang sedang beroperasi. Beberapa karyawan terlihat bekerja dengan wajah lelah, dan sebagian lagi mencuri pandang ke arah Wita dengan rasa penasaran. "Area yang paling sering ada gangguan di mana, Pak?" tanya Wita. "Gudang tua di belakang, Mbak. Tapi di area lain juga ada yang lapor kejadian aneh, termasuk di toilet dan bagian pemotongan kain," jawab Pak Arif. Mereka berjalan melewati lorong-lorong panjang menuju ruang istirahat karyawan. Di sana seorang pria muda dengan seragam pabrik tampak duduk gelisah. Pak Arif memperkenalkan pria itu sebagai Rudi, salah satu pekerja yang sering mengalami kejadian mistis. "Mas Rudi, saya dengar sampean pernah ngalamin sesuatu di gudang," kata Pak Arif. Tanya Wita dengan suara lembut namun tegas. Rudi mengangguk pelan, wajahnya tampak pucat. "Iya Mbak, malam itu saya lembur sama 2 temen. Pas lagi di ruang mesin, tiba-tiba ada suara cewek nangis dari arah gudang tua." "Suara itu jelas banget ya Mas?" "Jelas Mbak, kayak orang lagi sesenggukan gitu, sedih. Saya sama teman akhirnya coba cek, takutnya ada orang nyasar atau gimana. Tapi pas sampai sana,
Gudangnya kosong, gak ada siapa-siapa. Gudang itu masih dipakai nggak? Tanya Wita. Enggak mbak, sudah lama kosong, tapi sering banget jadi tempat kejadian aneh. Jawab Rudi sambil melirik ke arah Pak Arif. Kejadian aneh lain apa yang pernah terjadi di sana? Rudi tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ada karyawan yang pernah lihat bayangan hitam lewat di pintu gudang, Bu. Terus, ada juga yang dengar suara langkah kaki, padahal gudangnya kosong. Wita mencatat setiap cerita dalam pikirannya. Kalau di toilet, kejadian apa yang pernah terjadi? Pak Arif menjawab kali ini, suaranya berat. Karyawan saya, Siti, pernah cerita lihat sosok perempuan mirip kuntilanak di toilet malam-malam, Mbak. Setelah itu, dia langsung sakit panas seminggu penuh. Wita menatap Pak Arif dengan serius. Saya perlu bicara dengan Siti juga, Pak. Hal ini nggak boleh dianggap sepele. Pak Arif mengangguk, lalu memanggil salah satu stafnya untuk mencari Siti, sambil menunggu Wita meminta izin untuk melihat gudang tua. Boleh saya lihat langsung tempatnya, Pak? Boleh mbak, saya anter, kata Pak Arif. Mereka berjalan ke arah belakang pabrik, melewati lorong-lorong gelap yang tampak kurang terawat. Gudang tua itu berada di sudut paling ujung, sebuah bangunan kecil dengan pintu besi yang sudah berkarat. Begitu mereka mendekat, Wita merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Meskipun siang itu matahari bersinar terik, Wita mengamati sekitar dengan cermat. Pintu gudang tampak tertutup rapat, namun ada jejak debu yang terlihat tidak merata di lantai. Seolah-olah sesuatu telah bergerak di sana. Pak Arif, gudang ini terakhir kali dipakai untuk apa? Tanya Wita. Dulu untuk menyimpan kain-kain bekas, Mbak. Tapi sudah 3 tahun ini tidak dipakai lagi karena produksi kain menurun, jawab Pak Arif. Wita mendekatkan tangannya ke pintu besi tanpa menyentuhnya. Ada aura gelap yang terasa seperti menyelimuti tempat itu. Namun Wita belum bisa memastikan sumbernya. Bisa saya minta dibukakan pintunya, Pak? Pak Arif ragu sejenak, namun akhirnya memanggil salah satu staf untuk mengambil kunci. Sementara itu Siti tiba di ruang istirahat dan duduk berhadapan dengan Wita. Wajahnya tampak masih trauma. Mbak Siti, kata Pak Arif, Mbak pernah lihat sesuatu di toilet. Bisa ceritakan ke saya, Mbak? Tanya Wita dengan nada lembut. Siti menunduk, suaranya gemetar. Malam itu saya lagi lembur, Mbak. Pas mau ke toilet, saya lihat ada perempuan berdiri di sudut, pakai baju putih panjang. Saya pikir itu teman saya, jadi saya panggil, tapi tidak ada jawaban. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya coba deketin, tapi pas saya sampai di sana, dia hilang, Mbak. Setelah itu saya langsung sakit panas, rasanya gak enak banget. Kayak ada yang ikut sama saya, berat, jawab Siti sambil meremas tangannya. Wita mengangguk paham. Sampean gak usah khawatir, Mbak Siti. Saya akan coba bantu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah selesai berbicara dengan Siti, Wita langsung kembali ke gudang tua, di mana pintu sudah berhasil dibuka. Ruangan itu gelap dan berdebu dengan bau apek yang menyengat. Wita melangkah masuk perlahan, mengamati setiap sudut. Di dalam ia merasakan hawa dingin yang lebih intens, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ada yang pernah mencoba membersihkan gudang ini? Tanya Wita pada Pak Arif. Pernah, Mbak, tapi karyawan yang masuk ke sini selalu mengeluh pusing atau mual. Jadi akhirnya kami biarkan saja seperti ini, jawab Pak Arif. Wita memejamkan mata sejenak, merapalkan doa dalam hati. Ia tahu penelusuran ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Sebelum melakukan penelusuran secara gaib, Pak Arif berkata, Mbak, kalau ada apa-apa, saya ada di ruangan depan ya, Mbak. Tapi kalau menurut saya, lebih baik Mbak Wita nggak sendirian di sini, katanya dengan nada khawatir. Wita tersenyum tipis. Terima kasih Pak Arif, tapi ini memang harus saya lakukan sendiri. Kalau ada apa-apa, saya akan panggil. Pak Arif ragu sejenak sebelum meninggalkan Wita sendirian di depan gudang. Begitu ia pergi, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang sesekali berdesir dan derik serangga malam. Wita menutup pintu besi yang sedikit terbuka itu. Hawa dingin terasa menguar dari dalam. Ia menghela nafas panjang, lalu mulai menyalakan kemenyan di tangan kanannya sambil merapalkan doa. Ya Allah, lindungi aku dari segala keburukan yang tersembunyi di tempat ini, ucap Wita pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Ia mulai menaburkan garam di lantai, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling tempat ia akan berdoa. Setelah itu ia duduk bersila di tengah lingkaran, menutup mata dan mulai merapalkan doa dengan suara pelan namun tegas.
Suasana di dalam gudang tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih berat dan Wita merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Saat matanya masih terpejam, suara aneh mulai terdengar, seperti kain diseret lantai. Ia membuka matanya perlahan, tubuhnya merinding. Suara itu semakin jelas, mendekat dari arah pintu gudang. Wita berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika ia menoleh, sosok itu terlihat hanya beberapa meter darinya. Berdiri, sesosok pocong dengan kain kafan yang lusuh dan kotor. Wajahnya samar tertutup kain, namun aura yang dipancarkannya sangat kuat. Sosok itu diam saja, seperti sedang mengamati Wita. Bismillahirrahmanirrahim. Wita merapalkan doa dengan suara lebih keras, menahan efek negatif energi yang dipancarkan si pocong yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Pocong itu masih tidak bergerak, tetapi kehadirannya cukup membuat hawa di sekitar menjadi semakin tertekan. Wita tetap melanjutkan doanya, menguatkan hati. Ia tahu rasa takut hanya memberikan kekuatan pada makhluk itu. Tiba-tiba pocong itu melompat mendekat. Wita terkejut, namun tetap berusaha mempertahankan konsentrasinya. Dalam hati, ia terus memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pocong itu berdiri diam di luar lingkaran garam yang dibuat Wita. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk masuk. Wita menyadari bahwa lingkaran itu benar-benar melindunginya. Setelah beberapa saat, pocong itu tiba-tiba menghilang, seakan tersedot ke dalam kegelapan. Wita menarik nafas lega, namun ia tahu ritual ini belum selesai. Ia harus memastikan bahwa energi negatif di tempat ini bisa dilumpuhkan. Wita kembali memejamkan mata dan melanjutkan doanya. Kali ini ia merasakan hawa di sekelilingnya perlahan berubah. Suara-suara aneh yang tadi terdengar mulai menghilang. Ketika Wita selesai, ia membuka matanya dan melihat suasana di gudang tampak lebih tenang. Namun ia sadar bahwa ini baru permulaan. Energi negatif yang kuat di tempat ini tidak akan hilang hanya dengan satu kali ritual. Ia mengemas kembali perlengkapannya dan keluar dari gudang. Di luar, udara malam terasa lebih segar, meskipun rasa lelah mulai menghampirinya. Pak Arif yang sudah menunggu di kantor langsung menyambutnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana, Mbak? Apa yang Mbak temukan?" tanyanya. "Ada sesuatu yang sangat kuat di gudang itu, Pak," jawab Wita. "Ini bukan gangguan biasa. Saya rasa ada yang sengaja menanam energi negatif di sini, Pak." Pak Arif terdiam, wajahnya tampak khawatir. "Apa kita bisa menyelesaikannya, Mbak?" "Kita harus bisa, Pak. Tapi ini akan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Saya akan kembali besok malam untuk ritual lanjutan. Untuk malam ini saya sarankan tidak ada karyawan yang mendekati gudang dulu," kata Wita tegas. Pak Arif mengangguk, meskipun jelas terlihat raut cemas di wajahnya. Wita tahu ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ritual malam pertama ini hanya membuka pintu ke misteri yang lebih dalam. Pagi yang cerah tidak banyak membantu mengusir rasa mencekam yang Wita rasakan setelah ritual malam pertama di pabrik. Dia memutuskan bahwa langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam sejarah tanah tempat pabrik itu berdiri. Di ruang kantor Pak Arif, Wita duduk berhadapan dengannya. Pak Arif tampak lelah, namun masih berusaha memancarkan ketegasan seorang pemimpin. "Mbak Wita, ada yang bisa saya bantu untuk mempercepat proses ini?" tanyanya memulai pembicaraan. Wita mengangguk sambil membuka buku catatan kecilnya. "Pak, saya perlu tahu lebih banyak tentang sejarah tanah ini, Pak. Apa dulu tanah ini pernah digunakan untuk sesuatu sebelum menjadi pabrik?" Pak Arif terdiam sejenak, ekspresinya berubah menjadi sedikit ragu. "Kalau nggak salah, dulu ini adalah tanah kuburan tua. Tapi itu sudah lama sekali, Mbak. Mungkin puluhan tahun sebelum pabrik ini dibangun," jawabnya. "Tanah kuburan?" Wita mengulangi, matanya sedikit menyipit. "Apa semua jenazah sudah dipindahkan sempurna dengan benar waktu tanah ini dibangun, Pak?" Pak Arif menghela nafas. "Setahu saya waktu itu sudah diurus. Pemilik lama pabrik yang sebelumnya memastikan semuanya dilakukan sesuai prosedur kok, Mbak." Namun Wita merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap Pak Arif tajam. "Apa Pak Arif yakin semua prosesnya dilakukan dengan benar? Kadang hal seperti ini bisa jadi sumber masalah kalau ada yang tidak beres, Pak." Pak Arif terdiam lagi, lalu mengusap wajahnya. "Sejujurnya, saya nggak tahu pasti, Mbak. Saya membeli pabrik ini dari pemilik sebelumnya beberapa tahun lalu. Tapi memang sempat ada masalah kecil dengan warga sekitar waktu itu.
Masalah seperti apa, Pak? Tanya Wita. Warga sempat protes, katanya ada bagian kuburan yang masih tersisa dan tidak dipindahkan. Tapi saya nggak tahu detailnya, karena waktu itu saya hanya dapat laporan dari manajer saya. Jawab Pak Arif, wajahnya terlihat semakin cemas. Wita mengangguk pelan. Pak, saya rasa ini penting untuk diselidiki lebih lanjut. Kalau memang ada yang tertinggal, itu bisa jadi penyebab gangguan di pabrik ini, Pak. Siang itu Wita memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pabrik dan berbicara langsung dengan beberapa warga yang tinggal di dekat lokasi. Salah satu warga yang berhasil ia temui adalah seorang pria tua bernama Pak Mukri yang tinggal di sebuah rumah kecil tak jauh dari pabrik. Pak Mukri, saya mau tanya soal tanah pabrik ini. Apa benar dulu ini bekas kuburan, Pak? Wita membuka percakapan setelah memperkenalkan diri. Pak Mukri mengangguk, wajahnya langsung serius. Iya, Nduk. Tanah ini dulu kuburan tua. Orang-orang sini dulu sering ziarah ke sana. Terus waktu dibangun pabrik apa semua makam sudah dipindahkan, Pak? Pak Mukri menggeleng pelan. Nggak semua, Nduk. Saya ingat waktu itu ada beberapa kuburan yang masih tersisa. Katanya nggak ditemukan keluarganya. Pihak yang membangun pabrik cuma meratain tanahnya saja. Wita tertegun. Jadi ada kuburan yang digusur tanpa ritual pemindahan. Pak Mukri mengangguk lagi. Suaranya pelan namun tegas. Iya, Nduk. Waktu itu warga sempat marah. Tapi orang yang bangun pabrik itu tidak peduli. Mereka bilang itu cuma tanah kosong. Apakah Pak Mukri tahu letak kuburannya di mana dan itu kuburan siapa yang tidak dipindahkan, Pak? Tanya Wita. Setahu saya ada kuburan keluarga yang dulu tinggal di sini. Orang-orang bilang mereka masih suka datang kalau merasa terganggu. Wita mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukri sebelum melanjutkan penelusurannya. Info itu memperkuat dugaannya bahwa gangguan di pabrik ini berkaitan dengan masa lalu tanah tersebut. Kembali ke pabrik, Wita bertemu lagi dengan Pak Arif di kantornya. Ia langsung menyampaikan apa yang didapatkan dari Pak Mukri. Pak Arif, saya baru saja bicara dengan warga sekitar. Katanya dulu ada kuburan yang digusur tanpa dipindahkan dengan benar. Ini bisa jadi penyebab gangguan di pabrik, Pak, kata Wita tegas. Pak Arif tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat. Astaga, jadi ini salah kami? Saya tidak bilang begitu ya, Pak. Tapi kalau memang ada yang merasa terganggu, ya kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki ini, Pak. Jawab Wita dengan nada tenang namun tegas. Pak Arif menghela nafas panjang. Baiklah Mbak Wita, kalau begitu apa langkah kita selanjutnya? Saya lebih butuh banyak waktu untuk memastikan semuanya, Pak. Selain itu kita mungkin perlu mengadakan ritual pemindahan atau permohonan maaf untuk mereka yang masih merasa terikat di tempat ini. Jelas Wita. Pak Arif mengangguk pelan. Baik Mbak, saya akan bantu apa saja yang Mbak butuhkan. Malam itu Wita kembali ke rumah dengan banyak pertanyaan di pikirannya. Ia tahu bahwa yang ia hadapi bukan sekedar gangguan biasa. Gangguan ini memiliki akar yang dalam, terhubung dengan konflik lama yang mungkin tidak pernah diselesaikan dengan benar. Hal ini membuat Wita semakin yakin bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan usaha lebih besar. Di lain waktu, malam di pabrik tekstil terasa lebih mencekam dari biasanya. Setelah ritual pembersihan yang dilakukan Wita, bukannya tenang. Suasana malah menjadi semakin tidak terkendali. Karyawan kembali mulai melaporkan kejadian-kejadian ganjil yang membuat mereka ketakutan. Di ruang istirahat karyawan, beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka seorang pria muda bernama Arman, tampak gelisah. Ia melirik ke arah teman-temannya yang sibuk membahas pengalaman mereka. Mbak Wita, Arman menyapa Wita dengan nada mendesak ketika ia melangkah masuk. Saya mau resign, Mbak. Ini udah gak bisa lagi. Tiap malam saya dengar suara mesin nyala sendiri di ruang produksi. Padahal jelas-jelas tidak ada orang di sana, Mbak. Wita mengangguk pelan mencoba menenangkan pria muda itu. Saya tahu sampean takut, Mas. Tapi kalau kita lari, itu sama saja membiarkan mereka berkuasa. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Arman terdiam, tapi jelas masih diliputi keraguan. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa karyawan lainnya berkumpul untuk memeriksa mesin-mesin yang tiba-tiba hidup sendiri. Lampu neon yang redup menambah suasana seram di ruangan itu.
Ini sudah malam ketiga berturut-turut loh mas, kata seorang karyawan wanita bernama Ratna kepada rekan kerjanya. Padahal kita sudah matikan semua mesin waktu selesai kerja sore tadi. Rekannya Bayu mengangguk. Iya, tapi anehnya setiap kita cek gak ada tanda-tanda mesin itu rusak. Semua seperti normal. Saat mereka berbicara, terdengar suara tangisan dari sudut gudang. Ratna langsung menggenggam lengan Bayu dengan kuat. Mas, itu suara apa mas? Bisiknya ketakutan. Bayu menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu terdengar semakin keras, membuat mereka berdua bergidik. Udahlah Rat, kita keluar saja sekarang, kata Bayu sambil menarik tangannya. Gak baik lama-lama di sini. Mereka bergegas keluar, meninggalkan tempat itu yang semakin mencekam. Sementara itu di ruang kantor utama, Wita sedang berdiskusi dengan Pak Arif mengenai langkah-langkah selanjutnya. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika seorang karyawan masuk dengan wajah panik. Mbak, Pak, di halaman belakang ada pocong. Pak Arif langsung berdiri. Apa maksud kamu? Pocong? Karyawan itu mengangguk cepat. Iya Pak, saya lihat sendiri mereka berbaris di halaman, seperti sedang menunggu sesuatu. Pocong berbaris Pak, Mbak. Wita langsung bangkit dari kursinya. Ayo kita lihat. Pak Arif tampak ragu, tapi ia mengikuti Wita keluar. Di halaman pabrik yang remang-remang, mereka melihat pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sekitar 5 sosok pocong berdiri berbaris. Tubuh mereka membeku seperti patung, namun auranya begitu mengintimidasi, menekan. Pak Arif menelan ludah. Suaranya bergetar. Apa yang mereka inginkan, Mbak Wita? Sepertinya mereka marah, Pak. Sudah sampai puncaknya, jawab Wita tanpa mengalihkan pandangan. Dan mereka ingin kita tahu bahwa mereka tidak main-main. Di lain waktu, malam itu Wita terbangun dengan nafas tersengal di rumahnya. Tubuhnya penuh keringat dingin dan ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam mengejarnya. Di tengah hutan gelap, suaranya menggema memanggil namanya dengan tawa menyeramkan. Ia melihat jam di meja samping tempat tidur. Pukul 3 pagi, suasana rumah terasa mencekam. Angin dingin masuk melalui celah jendela, meskipun ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Ya Allah, bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia meraih tasbih di samping bantal dan mulai membaca doa. Seketika, sukmanya terbang jauh, menuju ke sebuah tempat. Siapa kamu? Tanya pria itu dengan suara serak, yakni dukun yang mengirim guna-guna. Saya Wita, jawab Wita tegas. Saya tahu apa yang sampean lakukan, Bah, dan saya di sini untuk menghentikannya. Sosok pria itu tertawa kecil, sinis. Jadi kau yang berani datang ke pabrik itu dan mau menghancurkan kirimanku? Kau ini siapa? Kau gak akan bakal sanggup melawan aku. Dalam ruangan itu aroma dupa yang menyengat memenuhi udara. Wita bisa melihat meja penuh sesajen dan patung-patung kecil di sudut ruangan. Energi di tempat itu terasa berat, seperti menekan tubuhnya. Pak Arif salah karena sudah datang padamu. Usaha Pak Arif kau hancurkan bukan karena nasib buruknya, tapi karena kuna-kuna yang kau kirim. Apa motifmu, Mbah Dukun? Sang dukun mendekat dengan langkah lambat, seolah menikmati ketegangan di udara. Bukan urusanmu. Pabrik itu menghalangi rezeki orang yang menyuruhku. Jadi sudah seharusnya aku beri pelajaran. Ini bukan soal rezeki, Mbah, balas Wita dengan nada yang meninggi. Sampean menggunakan kekuatan gelap untuk menghancurkan orang lain. Sampean sudah melampaui batas, Mbah. Sang dukun tersenyum sinis dan mendekati meja ritualnya. Ia mengambil sebuah boneka kecil yang dipenuhi jarum di tangannya. Kau mau tahu seberapa besar kekuatanku? Kau pikir doa-doa kecilmu bisa menghentikan ini? Wita tidak gentar. Ia berdiri dengan tegap, tangannya menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Kebaikan selalu menang, asal kita tidak menyerah, katanya dengan mantap. Dukun itu tertawa keras, suara tawanya bergema di ruangan kecil itu. Kita lihat nanti siapa yang kalah. Tiba-tiba angin kencang berembus dari arah yang tidak jelas, membuat lilin-lilin di ruangan itu padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya ada cahaya redup dari luar jendela. Wita merasakan energi negatif menyerang tubuhnya, mencoba membuatnya lemah, namun ia tetap berdiri tegak, membaca doa dalam hati dengan penuh keyakinan. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara dukun yang melantunkan mantra, semakin keras, semakin menggema. Kalau kau pikir bisa melawanku, ini peringatan pertama dan terakhir, kata sang dukun di tengah mantranya. Pergi dari sini sebelum kau menyesal. Wita membuka matanya perlahan, dengan suara tegas ia berkata,
Kau bisa menakut-nakuti aku, tapi aku tidak akan pergi sampai kebenaran ditegakkan. Aura negatif di ruangan itu mulai menghilang, meskipun masih ada sisa-sisa energi gelap yang mengintai. Sang dukun terlihat frustasi, tapi ia tidak menunjukkan kelemahannya, padahal tenaganya sudah lemah. Sebelum Wita berbalik untuk pergi, Wita menyerang dengan kekuatan doa yang menjelma sebagai cahaya putih yang menyerang si dukun itu. Dan setelahnya, Wita kembali ke tubuhnya. Pagi harinya saat membuka pintu depan rumah, Wita tertegun. Di lantai teras ada noda darah segar yang berceceran membentuk pola aneh. Aroma anyir memenuhi udara, membuatnya hampir muntah. Dengan hati-hati ia melangkah mundur. Tangannya gemetar saat menutup pintu kembali. Ia tahu ini bukan kebetulan. Serangan balasan dari dukun itu telah dimulai langsung. Setelah insiden darah, Wita mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Namun saat ia memeriksa tidak ada siapapun. Ya Allah, lindungi aku, doanya dengan suara gemetar. Setelahnya Wira mendatangi sang guru spiritual yang ia percayai untuk meminta bantuan dan panduan. Guru tersebut memberikan beberapa amalan dan doa untuk memperkuat perlindungan spiritualnya. Kamu harus terus berwirid, berzikir, membaca Al-Quran setiap malam ya, kata sang guru. Jangan pernah biarkan rasa takut menguasaimu. Itu yang mereka inginkan. Wita mengangguk, mengambil nasihat tersebut dengan serius. Kembali di pabriknya Pak Arif. Malam itu suasana pabrik terasa berbeda. Udara dingin menyelusup hingga ke tulang. Meski tidak ada angin yang berembus, cahaya bulan menyinari halaman pabrik yang biasanya gelap, menciptakan bayangan aneh dari pepohonan yang melambai-lambai. Di ruang tengah pabrik, Wita bersama Pak Ustadz dan beberapa tokoh agama setempat tengah bersiap melakukan ritual besar. Ustadz Abdul, seorang pria paruhbaya dengan sorban putih melilit kepala, mengangguk mantap. Insya Allah, dengan kekuatan doa dan tawakal, semuanya akan selesai malam ini, ujarnya sambil memegang erat tasbih kayu cendana. Ritual dimulai dengan pembacaan doa bersama. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema di seluruh pabrik, menciptakan suasana yang menggetarkan jiwa. Sementara karyawan yang masih bertahan itu ikut berdoa, membaca ayat suci di luar gedung, berharap semua teror yang mereka alami akan segera berakhir. Wita segera beraksi. Saat Wita mendekati gudang, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara berderak dari atap membuat semua orang terdiam sejenak. Ketika mereka mulai memercikan air doa di sekitar gudang, suasana semakin mencekam. Wita merasa bulu kuduknya berdiri dan matanya menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. Namun gangguan semakin kuat. Lampu pabrik berkedip-kedip dan suara gemuruh terdengar dari atap. Karyawan di luar mulai panik. Beberapa dari mereka berlari menjauh, tetapi Wita tetap bertahan. Tiba-tiba suara tawa menggelegar memenuhi ruangan. Sosok bayangan besar muncul di tengah gudang, dan pocong datang, menantang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Wita maju selangkah, menggenggam tempat air dengan erat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, kami tidak akan mundur. Bismillah, serunya sambil memercikan air. Perlahan bayangan itu dan pocong tersebut mulai mengecil. Suaranya semakin melemah, membuat sosok itu berteriak keras sebelum akhirnya menghilang. Dan di saat yang sama, si dukun yang mengirim guna-guna merasakan dampaknya juga. Ia jatuh tersungkur di depan altar gaibnya, merasakan kekuatan yang selama ini ia andalkan mulai memudar. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya, matanya membelalak ketakutan. Para karyawan terus berdoa dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, suasana perlahan menjadi tenang. Angin berhenti, suara gemuruh hilang, dan rasa mencekam yang menyelimuti pabrik mulai menghilang. Pak Ustadz menarik nafas panjang. Alhamdulillah, selesai sudah. Insya Allah mereka tidak akan kembali lagi. Wita tersenyum lega, meskipun tubuhnya lemas karena kelelahan, energinya hampir habis. Terima kasih semuanya. Ini semua berkat izin Allah. Kita hanya perantara, jawab Ustadz Abdul dengan rendah hati. Terima kasih Mbak Wita, terima kasih Pak Ustadz, kata Pak Arif. Pabrik yang sebelumnya penuh dengan aura negatif, kini terasa lebih tenang, meski butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Wita yakin bahwa langkah besar telah diambil untuk membersihkan tempat itu dari segala gangguan. Dan untuk kasus kuburan yang belum dipindahkan, Pak Arif memerintahkan orang untuk menyambung informasi kepada warga setempat dan untuk memindahkannya ke tempat pemakaman yang ada di desa sebelah. Malam itu, setelah menyelesaikan kasus kiriman gaib di pabrik Pak Arif, Wita bisa tidur dengan tenang.
Ia tersenyum sebelum matanya terpejam. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.